Malam ini Tuhan, ajarkan kami sesuatu yang dari hati-Mu untuk menyiapkan pasukan Tuhan ini. Kami tahu tanggal 7 dan 8 kami akan raih kemenangan yang luar biasa. Semua yang harusnya kami terima, jatah apapun kami terima. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu malam ini sangat penting. Saudara, sebentar beberapa saat kita berbahasa roh dan Anda tetap minta proteksi Tuhan, minta bungkus dengan darah Yesus, minta supaya tidak ada bagian firman yang hilang, minta roh pengertian supaya tidak dicuri setan, dan kita pulang dengan pengertian hari ini. Ayo bahasa roh, minta proteksi Tuhan buat dalam hidup kita. Proteksi kami dengan darah Yesus. Tidak ada kebenaran yang dicuri setan. Semua kami terima utuh. Kebenaran Tuhan kami terima utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada bagian yang hilang. Semua kami terima, kami terima, kami terima. Kami terima utuh dalam nama Yesus. Kami terima utuh dalam nama Yesus. Kami terima utuh dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus berikan roh pengertian. Jagai setiap perkataan yang disampaikan yang dari Tuhan. Tidak ada yang tercuri. Tidak ada yang tercuri. Semua kami terima utuh. Semua kami terima utuh. Semua kami terima utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk saudara. Malam ini spesial karena saya ingin mengajar. Dan ini penting karena kalau nanti tanggal 7 dan tanggal 8, saudara Tuhan beri sesuatu dan saudara tidak punya pengertian, maka nangkapnya berbeda. Dan momentum itu akan hilang dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa menangkapnya. Karena itu hari ini saya mau ajak Anda belajar. Saya akan bacakan cukup banyak ayat dan saya berdoa Tuhan akan beri pengertian. Tanggal 7 nanti kita akan mulai jam 5 sore. Nah tanggal 7 jam 5, tapi tanggal 6 saya minta kita kumpul lagi. Saya ingin matangkan lagi karena ini penting. Saya tidak ingin ada satu pun yang kehilangan momen yang puncak yang Tuhan beri. Sudah 2 bulan ini Tuhan didik kita, Dia latih kita. Kita masuk saat-saat yang sangat kritikal sekali. Dan kita sampai di puncak dari semuanya. Dan setelah itu saya percaya akan terjadi pembalikan perubahan keadaan. Keadaan dibalikkan Tuhan begitu rupa. Dan Anda akan lihat sebuah kemenangan yang luar biasa. Nah saya ingin Anda mengerti tanggal 7 jam 5 sore. Itu intinya satu sebenarnya. Kita mau berdoa dan kita percaya. Tuhan berkata begini, tanggal itu Dia akan bagikan begitu banyak kunci. Lalu tanggal 7 sore kita buat peperangan rohani. Tanggal 8 pagi kita peperangan rohani. Tanggal 8 sore itu kita akan menjarah dengan iman dalam roh kita akan jarah. Dan firman akan jadi daging saudara. Nah tapi fokus saya hari ini adalah khusus buat tanggal 7. Secara cepat saya mau katakan begini. Alkitab ini nanti akan kita buktikan dengan banyak ayat. Mengajarkan bahwa ada 7 kunci minimal. Ini 7 kunci
secara garis besar yang sebenarnya Tuhan miliki. Tidak semua kunci ini akan diberikan. Tetapi saudara dan saya perlu punya pengertian. Nah, sebenarnya kita ini bukan orang yang pertama yang mengerti bahwa di dalam alam roh, alam surgawi itu ada kunci-kunci yang semestinya kalau dipegang oleh gereja Tuhan akan luar biasa. Sekali lagi, tidak semua kunci itu diberikan kepada kita. Tapi sebagian besar kita bisa mendapatkannya. Hari ini kita akan lihat bagian demi bagian itu, sekaligus bagaimana kita mengoperasikannya, dan bagaimana orang bisa mendapatkan akan kunci-kunci itu. Kalau kita mengacu kepada apa yang diyakini oleh orang Yahudi, maka mereka pun ribuan tahun yang lalu sudah mengerti adanya kunci-kunci dalam alam surgawi ini. Coba kita lihat dulu sebagai dasar, buka Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30, ayat yang ke-22. Kejadian pasal 30, ayat yang ke-22. Saya akan coba step by step membawa Anda pada pengertian ini. Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Nah, ayat ini kelihatannya biasa dan tidak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau Anda, saya pernah ungkapkan itu 2 minggu lalu, mengerti bahwa ada yang namanya kitab Targum. Kitab ini sebenarnya muncul sejak zaman Nehemia dan Esra. Waktu itu orang-orang yang di pembuangan kembali ke Yerusalem dan sekitarnya, ternyata karena sudah cukup lama mereka tidak menetap di tanah mereka, bahkan banyak yang lahir di tanah pembuangan, mereka tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa ibu mereka. Lalu di zaman Nehemia dan Esra itulah diperintahkan supaya para imam itu ketika mereka berkhotbah membacakan akan isi Alkitab, mereka memberikan penjelasan. Penjelasan itu dengan maksud supaya mereka paham. Orang-orang Yahudi ini paham. Dan ditulis bukan dengan bahasa Ibrani juga, tapi juga ditambahi dengan penjelasan. Di dalam kitab Targum, ketika menuliskan Kejadian 30 ayat 22 itu, maka para pengajar zaman itu memberikan sebuah keterangan penjelasan. Penjelasannya memang kalau Anda cari di dalam Kejadian sampai Maleaki, Anda tidak ketemu. Tapi itu kebenaran pengertian yang mereka punya. Itu penjelasan yang diberikan oleh para ahli Alkitab pada zaman Nehemia dan zaman Esra. Nah, penjelasan yang mereka katakan berkata begini, bahwa ada yang namanya kunci-kunci di alam surgawi. Tetapi mereka mengatakan minimal ada 4 kunci yang tidak pernah Tuhan berikan kepada malaikat dan kepada serafimnya. Mereka mengatakan ada 4 kunci yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan kepada malaikat atau para serafimnya. Nah, 4 kunci yang ditunjukkan, yang dikatakan oleh kitab Targum itu adalah begini. Yang pertama adalah kunci untuk menurunkan hujan. Kalau hujan turun itu, mereka percaya itu ada tingkap langit yang dibuka. Jadi secara alam roh itu ada kunci yang dibuka. Nah, mereka percaya tidak ada, itu tidak diberikan kepada malaikat. Tapi kalau Anda mengerti, sebetulnya Elia punya itu. Sampai dia berkata, tidak ada hujan sebelum aku katakan. Bukan berkata sebelum Tuhan katakan. Orang ini, dia dapat kunci itu. Tapi Targum berkata, malaikat tidak mendapatkan. Yang kedua, itu kunci
provision, kunci kelimpahan, kunci untuk membuat kehidupan Anda tercukupi, kunci untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Itu juga bukan di tangan malaikat. Tapi Alkitab mengatakan dalam kitab Ulangan, Tuhan memberikan kepada kita the power to get wealth, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Yang ketiga, itu kunci membuka kandungan. Itu bukan juga di tangan malaikat. Dan yang keempat adalah kunci, istilahnya kunci kubur, kunci kematian. Itu juga bukan di tangan malaikat. Nah, saya tidak membahas semuanya itu saat ini. Minimal saya mau menarik ke ribuan tahun yang lalu. Bahwa apa yang kita pelajari hari ini bukanlah hal yang baru. Sudah ribuan tahun yang lalu, orang Yahudi menyembah Allah Jehovah. Mereka punya pengertian bahwa di alam surgawi ini ada kunci-kunci tertentu. Nah, malam hari ini saya mau tunjukkan 7 kunci. Sebenarnya ini menarik sekali. Minggu lalu di Jakarta pentas satu grup musik rock. Namanya Halloween. Siapa yang pernah tahu nama Halloween? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bukan bagus, Anda hebat juga ngerti Halloween. Grup ini dari Jerman. Dan kalau Anda melihat akan lirik lagunya, sebenarnya cukup banyak yang mengerikan. Mereka tahun 90-an awal pernah mencetak hits yang sangat hebat. Ketika mereka mengeluarkan akan album mereka yang diberi judul The Keeper of the Seven Keys. Atau penjaga 7 kunci. Nah, ketika diteliti ternyata itu sebenarnya liriknya itu terinspirasi dari kitabnya Gereja Setan. Jadi setan itu berkata, ada 7 kunci. Dan setan selalu menduplikasi apa yang Tuhan punya. Kalau ada waktu kita nanti bahas sedikit. Tapi hari ini saya berdiri bukan mempromosi apa yang setan katakan. Tapi apa yang Tuhan katakan. Amen, saudara. Tapi sebagai informasi baik buat Anda mengerti. Bahwa ketika dia mencetak atau dia mengeluarkan album The Keeper of the Seven Keys, itu mau mengatakan bahwa memang di alam roh itu ada 7 kunci. Sebenarnya banyak, tapi minimal terbagi dengan 7 hal besar. Yang 6 telak dikatakan 7 kunci, yang 1 sebenarnya agak tersembunyi. Nah, saya akan tunjukkan versi Tuhan. 7 kunci versi Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan mana yang tidak akan dibagikan. Tapi 6 ini sudah banyak banget sebenarnya. Karena tiap nama itu versinya dan jenisnya dan rankingnya juga banyak sekali. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kelak kalau kita berdoa dan Tuhan berikan itu, saya berdoa tidak ada orang yang tidak mendapatkan. Minimal Anda dapat 1 atau 2. Dan saudara akan membalikkan keadaan dengan itu. Amen, saudara. So, kenapa Anda harus datang hari ini? Karena ini akan cukup merupakan pelajaran yang cukup panjang. Saya harap Anda nangkap ini. Yang pertama, kunci yang pertama. Kunci ini Alkitab mengatakan sebagai kunci pengetahuan. Pengetahuan. Alkitab berkata tanpa pengetahuan, kerajinan pun sia-sia. Ada orang yang rajin banget, tapi semua yang dikerjakan salah semua. Gak ada gunanya, saudara. Malah merusak banyak hal. Lihat Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11, lihat pada ayat yang ke-52. Lukas 11, ayat yang ke-52. Yesus ngomong sendiri tuh. Dia berkata begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan.
Jadi yang pertama ada yang namanya kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Yang pertama adalah kunci yang namanya kunci pengetahuan. Saya percaya ini pengetahuan di alam roh, soal alam rohani, dan pengetahuan soal yang di jiwa manusia, dan bahkan pengetahuan yang jasmani, yang intelek, akademis kita. Tuhan akan bagikan begitu banyak kunci pengetahuan, begitu ragamnya akan sangat banyak. Nah, secara rohani, kunci ini pentingnya luar biasa. Kalau Anda pelajar, Anda mendapatkan kunci ini, saudara jadi orang yang cerdas, jadi orang yang pinter. Kalau Anda terlalu bodoh, ditertawain banyak orang. Anda jadi orang yang pinter, Anda cerdas, nangkap dengan cepat apa yang Tuhan mau. Jadi ada kunci pengetahuan. Secara roh, seperti apa Pak pentingnya? Penting. Kalau saya tidak punya kunci pengetahuan, tidak ada pelajaran 7 kunci, saudara. Paling-paling Anda diajari dari juru kunci. Ya toh? Dan jadi juru kunci artinya Anda kelas paling di bawah. So ini penting. Alkitab berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Orang yang punya kunci pengetahuan dan dia tahu bagaimana menggunakannya akan membuat hidupnya makin banyak kenal dengan Tuhan, ngerti makin banyak. Makin banyak ngerti, saudara makin ahli, Anda makin canggih hidup dengan Tuhan dalam dunia ini. Ini pentingnya luar biasa. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Dengan kata lain saya mau berkata, tidak bisa tidak, Anda dan saya harus suka baca Alkitab, belajar firman, baca setiap apa yang Tuhan katakan, minta Roh Kudus memberikan pengertian. Itu awal di mana engkau akan mendapatkan yang namanya kunci pengetahuan. Saya pribadi bersyukur loh saudara, ini luar biasa banget. Saya pernah ceritakan, ketika saya baru bertobat sekian minggu, saya ikut kebaktian, follow up dari KKR itu. Waktu itu kebaktian dibuat di GIA Dr. Cipto, sore jam 4 atau setengah 5, saya nggak tahu. Datang ke sana, hadir kira-kira mungkin 100 pelajar, sebagian dari kami yang sudah terima Tuhan Yesus. Yang khotbah almarhum Bapak Pendeta Kurnia Jaya, yang pernah menggembalakan GPDI yang di Citarum. Beliau berkhotbah tentang 5 roti dan 2 ikan. Dia baru baca ayatnya, saya sudah ngerti ini akan khotbahnya seperti apa. Dan saya bisa ngerti 3 poin yang tiba-tiba ketika saya baca, wow poinnya ini 1, 2, 3. Itu baru 2-3 minggu terima Tuhan, saudara. Ketika dikhotbahkan persis dengan pengertian yang saya dapat. Nah ajaib sekali, dulunya saya berpikir begini, oh Roh Kudus itu membukakan catatan khotbahnya Pak Pendeta itu. Ternyata bukan, itu namanya revelation, pewahyuan. Itu bagian dari kunci pengetahuan. Dan kunci itu akan membuat saudara berkembang, Anda akan suka belajar firman, tidak hanya ngerti global-globalnya, tapi sampai ke detailnya Anda akan belajar begitu banyak dari Tuhan. Kalau Anda mendapatkan yang untuk di jiwa, tiba-tiba pengertian pengetahuanmu akan orang lain akan sangat besar. Kalau Anda dapatkan itu dikunci di akademis di otakmu, tiba-tiba gurumu akan kaget. Si bodoh jadi pinter, juru kunci jadi juara yang luar biasa. Itu kunci pengetahuan. Nah, pertanyaannya begini. Pak, kalau aku dapat itu, bagaimana caranya itu kerja dalam kehidupanku? Mari kita lihat firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga. Nanti cara penggunaannya dan sebagainya, bahkan menerimanya, itu ada di Kolose semua. Lihat Kolose pasal 3, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kolose 3, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Alkitab berkata, jangan lagi kamu saling mendustai.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan, perhatikan, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dengan kata lain, ini begini saudara, kalau kunci pengetahuan itu Anda dapat, maka ini baru bisa berfungsi kalau engkau mengizinkan Tuhan terus-menerus membaharui hidup saudara. Kalau Anda merasa sudah nyampe ke puncak topnya Kristen ya seperti aku ini, maka kunci ini tidak ada gunanya. Berhenti. Tapi selama saudara merasa, aku ini perlu dibaharui. Banyak hal dalam hidupku yang harus dibongkar, diselesaikan, dibereskan oleh Tuhan. Engkau terus minta dibaharui oleh Tuhan. Maka itu akan membuat kunci pengetahuan ini kerja dengan luar biasa. Sebab antara pengetahuan, pengertian dengan praktek itu harus kerja seperti kaki kanan dan kaki kiri. Kalau hanya satu kaki akan timpang, tidak bisa. Itu harus dua kaki saling maju bergantian. Begitu Anda terima pengertian, pengetahuan, Anda gerak dalam pengalaman. Dipraktekkan dalam kehidupan kita. Membawa akan perubahan dan pembaharuan yang terus menerus. Kunci ini didapat karena itu. Dan kunci ini beroperasi kuat karena itu. Misalnya pengetahuan tentang Alkitab aja. Kalau saya ini bukan orang yang rajin belajar. Berhenti kok saudara. Saya perhatikan ada banyak hamba Tuhan di berbagai tempat. Tidak pernah belajar. Ya asal baca. Tidak pernah studi, duduk, minta Tuhan ajari aku. Maka kunci ini tidak bekerja dalam hidupnya. Padahal dia mungkin punya. Nah, setiap orang kan punya level berbeda-beda. Tetapi sebenarnya di level paling rendah pun itu pengertiannya sudah luar biasa. Tapi tidak dikembangkan. Sudah puas dengan apa yang ada. Saya mau beritahu saudara. Saya ini orang yang belajar terus. Saya tanya banyak. Saya nggak pernah belajar teologi. Pak Stefanus jadi korban saya. Ada apa-apa tak tanyain. Dia kan orang teologi. Saya tanya. Saya belajar. Saya bilang kalau begini gimana? Kalau ini kenapa? Ini kenapa? Saya terus pengen ngerti. Dari mana saya ngerti Targum itu apa? Tanya dia lah. Saya nggak ngerti. Tapi ada hal yang dia itu memberikan seperti gugah keinginan saya untuk ngerti. Saya tahu itu Tuhan, saudara. Dan akan saya kejar, saya bongkar terus. Sampai saya temukan mutiara yang ajaib di dalam setiap kebenaran yang dia mau sampaikan. Saudara, kalau Anda punya kunci seperti itu luar biasa. Anak-anak, kalau engkau sudah pinter, sesuatu berkata, gua nggak perlu belajar lagi. Berhenti itu kunci bekerja. Kecerdasanmu tiba-tiba hilang. Dalam segala aspek, ini harus terus diasah, dibaharui yang terus-menerus. Jangan puas diri, jangan berhenti di tengah jalan. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Kalau engkau minta sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi. Kenapa saya berikan 7 ini kepada saudara? Dengan harapan dalam waktu kurang dari 2 minggu dari sekarang, waktu nanti kita minta ke Tuhan. Hari-hari ini Anda bisa berkata, Tuhan, aku butuh ini. Ada orang berkata, Pak, saya mau 7-7-nya. Percayalah yang satu terlalu mengerikan untuk Anda yang pegang, saudara. Bisa buka, nggak bisa nutup, Anda korban pertama. Nanti saya tunjukkan bagian mana. Ada yang mengerikan sekali. Tapi saya berdoa, Anda mulai tanya Tuhan, Tuhan, aku butuh yang mana? Dan datang ke Tuhan, minta ke Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. So, yang pertama, kunci pengetahuan. Yang kedua, lihat Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal pertama, ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Saya baca 17 mulai.
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ada yang namanya kunci-kunci maut dan kerajaan maut. Namanya aja sudah serem sekali. Maut bukan mangut, saudara. Pardian tidak suka mangut, saudara. Dan kerajaan maut. Mungkin maut dari mangut, saya nggak tahu. Yang kedua ada kunci-kunci. Segala kunci artinya lebih dari satu. Ini sebetulnya apa sih, saudara? Kunci-kunci segala maut dan kerajaan maut. Ini menurut saya bukan sekedar neraka. Bukan. Karena dikatakan ada segala maut. Maut itu kan kematian. Jadi kalau Anda perhatikan ya. Segala macam hal yang ujungnya menyeret Anda, membelenggu saudara. Di bawah kendali kerajaan maut. Itu butuh kunci segala maut dan kerajaan maut. Kita kenal ada roh maut, roh kematian, roh kecelakaan, segala macam. Tapi ada kerajaan maut. Nah ini saudara, yang membelenggu jiwa-jiwa. Yang membuat orang tidak bisa bertobat. Itu ini. Karena Alkitab berkata, upah dosa itu apa? Maut. Berarti orang yang dibelenggu di sini, yang terikat, adalah orang yang berdosa. Ikatannya bisa banyak. Makanya Alkitab berkata, ada kunci segala maut. Karena ikatannya banyak banget. Nah, kerajaan maut sendiri, Yesus pernah masuk ke sana. Selama 3 hari dia mati itu. Dia masuk ke sana, hari ketiga dia bangkit. Dia rampas itu kuncinya. Dan dia berkata, aku pernah mati, sekarang aku hidup. Dan aku pegang yang namanya kunci-kunci segala maut dan kerajaan maut. Sebenarnya, gereja butuh ini. Sebab menurut saya, ini tuh baru bisa dibuka, dijebol. Kalau kita bisa jalan seperti yang ada pada Yesus. Yang membuat Tuhan bisa masuk dan merampasnya. Itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan sudah dikorban, diberikannya anaknya yang tunggal. Dia karena kasihnya. Dia masuk, dia mati buat kita. Dan 1 Yohanes 3:16. Kita diajar mati untuk saudara kita. Saudara, kunci ini harus diambil. Begitu Anda punya yang namanya apa sebetulnya? Belas kasihan. Coba buka Kolose pasal yang ketiga tadi. Kolose 3. Kolose pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sebenarnya ini hanya bisa dibuka dengan yang namanya compassion atau belas kasihan. Sebab untuk membuat orang sampai dibawa datang ke Tuhan, itu perlu belas kasihan. Untuk orang mendapatkan kunci ini, butuh minta ke Tuhan namanya belas kasihan. Begitu kita dapatkan belas kasihan, dan Tuhan mulai berkata, buka, itu akan terjadi. Ini peristiwa persis seperti waktu kita mulai anak raja. Tuhan berkata, tuai mereka,
Satu perintah Tuhan itu unlock, membuka kunci itu. Bang! Ketika terbuka saudara, keluar. Yang keluar bukan setan. Yang keluar jiwa-jiwa yang terbelenggu. Berbondong-bondong keluar. Dan ini masalah. Kenapa gereja tidak mengalami tuaian besar? Sebab gereja seringkali sudah tidak punya belas kasihan. Semua diukur dengan uang. Semua dinilai dengan uang. Kalau dapat uang banyak dia mau. Kalau keluarkan uang habis-habisan dia tidak mau. Takaran keberhasilan, takaran fisik. Bukan seberapa orang datang ke Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Di sini tantangan buat setiap orang. Ministry, pelayanan yang mau maju. Cuman satu sebetulnya. Belas kasihan. Di Amerika pernah hidup seorang hamba Tuhan bernama Charles Finney. Ini orang dikenal sebagai revivalist. Kemanapun dia pergi, dia membawa kegerakan Tuhan yang luar biasa. Orang paling tidak tahan ketika dia mulai berdoa buat jiwa-jiwa. Dia tidak berdoa seperti orang hampir mati berdoa yang amin. Jiwa-jiwa datang. Orang Rusin teko, saudara. Dia doa, dia ngerang, dia nangis. Satu hari dia dibawa masuk ke sebuah pabrik garment di Amerika. Di hadapan ribuan pegawai, bosnya berkata, tolong beritakan Injil kepada mereka. Begitu dia masuk, yang tidak tahan, orang tidak tahan lihat wajahnya. Anda tahu kenapa? Ketika dia masuk, air mata keluar. Dia lihat jiwa-jiwa itu, yang di pikirannya bukan, nanti kolekte nggak ya? Ini lumayan nih banyak orangnya. Nggak ada kolekte-kolektean, saudara. Dan tidak dipikir lagi, wah gua terkenal nih, banyak orang akan terima Tuhan. Nggak ada. Hatinya ini compassionate luar biasa. Penuh dengan belas kasihan. Dia lihat orang itu, katakan dia nangis, saudara. Orang yang punya belas kasihan seperti ini, orang itu akan membawa banyak jiwa datang ke Tuhan. Ketika dia nangis, belas kasihan menguasai, dia berlutut, saudara. Dia jerit, dia ngerang. Tidak usah satu ayat pun dia ucapkan. Ribuan pegawai pabrik garment itu ikut tersungkur, nangis, teriak-teriak. Dan mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus sendiri. Kok bisa, saudara? Sebab kunci segala maut dan kerajaan maut dibuka hari itu. Karena seseorang punya compassion dan belas kasihan. Kalau engkau ingin melihat keluargamu diselamatkan, ini caranya. Pak, apa korelasinya? Sederhana, saudara. Orang itu dicintai dan dikasihi. Atau dia dimanfaatkan. Itu kerasa kok, saudara. Percayalah. Maaf nih, saudara ya. Anjing aja tahu. Mana tuan yang baik di rumah itu. Mana yang kurang baik. Di rumah kami ada anjing yang tidak pernah gede-gede. Kawin tidak laku. Mau dijodohin dengan anjing lain. Dia merayu habis. Ditolak mentah-mentah. Anjing kami masih perjaka. Dijodohin sama janda. Tetap ditolak oleh si janda. Jadi ini termasuk kondisi maghrib hari-hari ini, saudara. Belum pernah kawin satu kali pun. Sedikit hiperaktif memang. Di rumah kami saya perhatikan. Kalau dia dilepas dari ikatannya di belakang. Tidak setiap saat dia berani masuk rumah. Dia akan masuk rumah kalau ada Semi. Sebab Semi dia ngerti baik sama dia. Kalau Sasa baik tapi goda terus. Jadi dia agak sedikit hati-hati. Kalau Kesia anti binatang namanya anjing. Kalau ada anak saya namanya Kesia, itu Miki boleh teriak gonggongannya. Dia akan di luar nunggu dengan diam. Daripada dibentak, dimaki-maki dan sakit hati, dia diam di luar. Maaf saudara ya, anjing saja ngerti. Apalagi manusia. Sebenarnya, kemanapun Anda pergi, Anda ketemu orang yang sekedar memanfaatkan saudara.
atau sungguh hatinya untuk saudara dan mengasihi Anda. Anda tahu dan bisa membedakan. Ya kan, saudara? Beberapa orang tertipu karena rayuan gombal. Tapi setelah 4-5 kali tertipu, Anda akan ahli membedakan mana yang gombal, mana yang sutra beneran, saudara. Jiwa-jiwa juga sama. Ini nggak akan tahan kalau ketemu yang namanya belas kasihan. Ketika compassion itu keluar, nggak akan tahan. Nggak akan tahan. Seorang anak Tuhan lagi mau buat KKR. Dia telepon saya, dia bilang, Om, gimana ya kalau sampai yang datang sedikit? Saya bilang, kenapa kamu khawatir yang datang sedikit? Saya berkata begini, itu tanda di hatimu sebenarnya. Hanya pengen menunjukkan bahwa kamu ingin jumlah besar untuk kebanggaanmu. Kamu tidak cinta mereka benar-benar. Kalau kamu cinta mereka, 1-2 pun kamu akan layani dan tangisi dengan segenap hati. Kenapa kamu ingin jumlah besar? Supaya kelak kamu bisa tepuk dada. Sekian ribu orang datang di KKR-mu. Terus dia diam. Dia berkata, iya. Sekarang aku harus gimana, Om? Bertobat, saya bilang. Itu jiwa-jiwa jangan jadi alat untuk membuat kamu luar biasa. Cintai mereka dari dasar hatimu yang terdalam. Tidak usah ngobrol janji. Tidak usah teriak-teriak I love you. Mereka ngerti kalau engkau berikan segenap hatimu bagi mereka. Karena manusia kenal yang namanya belas kasihan. Dan begitu ada compassion dalam diri kita, maka kunci ini akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Orang kalau tidak punya belas kasihan sama sekali, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kunci ini. Tapi kalau Anda punya compassion, hatimu teriak minta jiwa-jiwa, saudara akan kenali betul ada gelombang kunci yang membuka segala maut dan kerajaan maut. Amen, saudara. Gereja perlu ini. Anda dan saya perlu ini. Setiap MK kalau sekedar mencapai target, ingin dibelah, tidak berguna banyak. Tapi kalau ada compassion, ada belas kasihan, saudara akan terima kunci segala maut dan kerajaan maut. Dan ini Anda akan taklukkan mereka. Dan bawa keluar jiwa-jiwa. Dan bukan hanya itu loh. Semua yang pernah dirampas setan, Anda akan tarik balik dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Yesaya pasal 22. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-22. Yesaya 22 ini bicara tentang kunci yang namanya kunci rumah Daud. Nanti ada bedanya menurut saya dengan kunci Daud, beda. Ini kunci rumah Daud. Kelihatannya mirip sama powernya. Memang mungkin sejenis, saudara. Tapi Alkitab menggunakan tambahan kunci rumah Daud. Yesaya 22. Lihat pada ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini. Kata kepala istana artinya steward, pengelola istana ini. Kepada Setna yang mengurus istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Saudara, Setna ini pengelola istana. Tapi kemudian, perhatikan, ini orang tidak menggunakan tanggung jawabnya, memakai tanggung jawabnya dengan baik. Dia meninggikan diri seakan-akan itu miliknya. Kalau orang itu membangun satu kubur di sebuah tempat, maka dia turun-temurun, itu dia kontrol tanah itu.
Abraham, dia maksa orang Kanaan untuk terima duitnya, untuk beli tanah kuburan bagi Sarah dan bagi dia dan keturunannya. Kenapa? Itu legalitasnya di situ ketika dia bangun makamnya di situ. Saudara tahu Bapak mendiang Pak Harto? Ketika masih jaya, apa yang dia bangun? Makamnya. Tingginya, totalnya 666 pokoknya gitu. Nah, kenapa? Itu legalitasnya dia. Dia bangun seperti sebuah makam, sebuah dinasti di situ. Nah, orang ini juga sama. Dia itu steward, pengelola. Tapi dia pikir itu punya dia. Makanya dia bangun kuburan di situ. Dia pahat dari bukit batu. Sebetulnya tanda berkata, ini milik saya. Hati-hati loh saudara. Terusin lagi. Sesungguhnya 17, Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Kasar Tuhan. Hai orang, engkau bukan Tuhan. Gua lontarkan kau jauh-jauh. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Kadang-kadang tanpa sadar kita berbuat begitu. Dan Alkitab berkata kamu itu memalukan keluarga Tuhan. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu. Dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka, perhatikan, ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Dan aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ini kelak akan dijadikan gantungan, dan akhirnya patah juga, karena bicara juga tentang Yesus sebenarnya. Apa itu kunci rumah Daud? Ini kunci yang dimiliki oleh seorang steward pengelola. Dan saya mengerti hari-hari ini banyak orang membutuhkan terobosan keuangan. Saya ingatkan saudara bahwa kita bukan pemilik dari harta yang kita pegang hari ini. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Masalahnya seringkali kita tidak bisa dipercayai. Belum apa-apa sudah membangun sesuatu untuk kemuliaan kita. Dan itu akan diambil daripada kita. Buat orang yang ingin kunci rumah Daud. Kalau Anda mendapatkan ini, saudara jadi orang yang beda loh. Hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Suatu hari, ada seorang hamba Tuhan bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat di surga ada gudang besar sekali. Dan ternyata itu gudang isinya kekayaan. Lalu kemudian itu ada antrian panjang, orang datang pengen ambil sesuatu dari gudang itu. Lalu si hamba Tuhan ini bilang begini, saya nggak mau ngantri ya. Orang aku bisa langsung ke gudang minta ke Tuhan akan dia berikan kok. Terus tiba-tiba waktu dia ngomong begitu, dia melihat saya itu di bagian antrian, ikut ngantri. Terus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, lah hambamu ini kan bisa ngambil sendiri toh. Itu ada orang bagi-bagi kok dia ikut ngantri itu ngapain?
Terus Tuhan bilang, coba lihat siapa yang bagi. Waktu dilihat, Anda tahu, John Avansini, brother John lagi bagi-bagi, saudara. Brother John lagi bagi-bagi kekayaan. Tapi ajaibnya, yang datang itu, haleluya banget, saudara. Datang bawa mangkok kecil, datang bawa kaleng kecil, datang bawa tangan tok begini, ngantri. Sebagian besar datang hanya dengan bawa tempat kecil. Dia lihat saya datang bawa karung, saudara. Sambil gini kayak center class dan pit hitam. Sambil gini. Loh, Tuhan, kok dia ikut ngantri? Dia ini kan bisa ambil sendiri. Terus Tuhan ngomong sama dia, itu namanya rendah hati. Loh, kok bawanya paling banyak? Itu namanya dapat dipercayai. Bukan pinter, saudara. Kalau pinter semua mah pinter. Bawa truk. Gitu. Bawa truk, bawa tangki, bawa segala macam. Nggak perlu di gudangnya di bulldozer, bawa pulang semua. Tapi toh ternyata saudara dan saya ini datang ke Tuhan itu sudah ada takarannya masing-masing. Seberapa takarannya? Sederhana. Seberapa engkau bisa jadi bapak bagi orang lain. Di Alkitab ini beda sama orang-orang kita. Kalau orang tua di Semarang yang saya tahu nih ya, kalau punya anak gini, ya kamu yang pinter ya, nanti kalau sudah gede, mami dibeliin tas. Mami pengen tas kulit buaya. Papimu cuma memberikan mami itu tas kulit duren terus. Nanti ya kalau sudah gede kamu kerja, mami pensiun ikut kamu. Papinya bilang, ya papi juga ikut kamu ya pensiun. Ingat loh, kita tak kayak makan loh sehari 3 kali. Kamu ini kan gendut makan sampai 7 kali. Gak apa-apa. Nanti kalau sudah aku tua, aku ikut kamu ya. Jangan buat sia-sia. Anaknya bilang, ya gampang, ya. Setelah tua, maaf. Lain tuh, kalau di Alkitab, orang tua memberkati anak-anaknya. Pernahkah Abraham ngemis sama Ishak? Sak, bukanya kayak mangan aku wis melarat Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Sebab Abraham tetap diberkati Tuhan. Baca di Alkitab. Yakub sampai masa tuanya memberkati anak cucunya. Itu beda. Seberapa Anda bisa dapatkan kunci rumah Daud? Menurut saya, ini pun bertingkat-tingkat. Dari warung sampai pabrik, saudara. Levelnya banyak. Tergantung seberapa Anda jadi bapak bagi yang lain. Kalau hatimu ini hati yang memberkati. Hati yang berkata, aku tidak dipanggil untuk mengumpulkan uang bagi diriku sendiri. Tapi aku mau beri untuk Tuhan. Kalau hatimu seperti itu, saudara, Anda akan lihat di alam roh, Anda bawa karung besar. Anda akan tampung begitu banyak yang dari Tuhan. Siapa yang kepingin kunci yang ketiga ini, angkat tangan tinggi-tinggi. Sudah saya duga semua kita membutuhkan. Yang namanya berkat semua kita langsung, ya. Gak ada salahnya kok, saudara. Dan Tuhan sangat ingin Anda diberkati loh. Tuhan sangat ingin. Pertanyaannya adalah, seberapa engkau bisa dipercayai? Nah, di dalam Kolose 3 lagi,